Halo rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Bang Dom dalam channel Dominic Komputer, channel yang membahas seputar dunia teknologi. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi, yaitu aplikasi asesmen sumatif di Microsoft Excel ya. Jadi pada video kali ini eh, bertujuan untuk agar Bapak Ibu lebih mudah dalam membuat sebuah penilaian. Jadi penilaian tersebut kita buat supaya otomatis. Jadi seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal input nilai, kemudian nilai sumatif lingkup materinya sudah akan muncul. Kemudian nilai rapornya juga akan muncul. Nah, jadi aplikasi ini baiknya sangat baik digunakan pada penilaian untuk mencari nilai rapor dari siswa atau peserta didik. Jadi supaya Bapak Ibu enggak kerepotan ketika membuat penilaian harus menghitung satu-satu. Maka untuk lebih simpelnya kali ini kita akan membuat aplikasinya secara lengkap hingga kita memperoleh nilai rapornya. Nah, perlu kita ketahui pada kurikulum Merdeka atau kurikulum saat ini, asesmen sendiri sebenarnya nggak beda jauh dengan asesmen terdahulu, atau biasanya kalau pada kurikulum terdahulu disebutnya sebagai penilaian. Jadi pada kurikulum Merdeka saat ini disebutnya sebagai asesmen. Nah, asesmen sendiri ini terbagi dari beberapa bagian ya, terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya adalah asesmen sumatif. Nah, saya tidak akan menerangkan lebih jauh bagian-bagian tersebut. Saya pikir Bapak dan Ibu sudah memahami tentang asesmen-asesmen tersebut. Nah, kali ini kita akan membuat aplikasinya, yaitu aplikasi asesmen sumatif. Nah, pada kurikulum terdahulu, asesmen ini biasanya disebut sebagai penilaian pengetahuan. Nah, jadi pada kurikulum 2013, ya, asesmen sumatif ini disebutnya sebagai penilaian pengetahuan. Nah, jadi prinsipnya hampir sama saja. Nah, pada asesmen sumatif ini juga hampir sama, aspek yang dinilai juga adalah merupakan aspek kognitif siswa atau aspek pengetahuan dari peserta didik tersebut ya. Nah, semua yang berkaitan dengan aspek kognitifnya, penilaiannya disebut sebagai asesmen sumatif. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Asesmen ini juga sebenarnya hampir sama, ada penilaian harian atau sekarang disebutnya adalah sebagai sumatif lingkup materi. Nah, kemudian ada sumatif akhir semester atau disebutnya sebagai penilaian akhir semester pada kurikulum terdahulu. Nah, pertama-tama Bapak Ibu silakan buat kolom seperti ini di Microsoft Excel. Ya, saya pikir tidak perlu saya jelaskan lagi untuk mempersingkat waktu bagaimana cara-cara membuat kolom-kolom seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu buat kolom yang seperti ini di Microsoft Excel yang ada kolom nomor, kemudian nama siswa, kemudian sumatif lingkup materi. Nah, ini sumatif lingkup materinya ini di sini ada misalnya sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, ini nanti disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya buat 10, ini hanya sebagai contoh. Misalnya Bapak Ibu sumatif lingkup materinya hanya ada 5, jadi silakan buat 5 kolom. Misalnya ada 7, ya silakan buat 7 kolom. Jadi silakan disesuaikan dengan mata pelajarannya Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah itu, setelah dibuat seperti ini, kemudian di akhir, nah ini ada kolom NA. NA ini adalah nilai akhir sumatif lingkup materi. Nah, jadi nantinya semua penilaian yang sudah ada di sini, yang sudah Bapak Ibu input, akan kita cari nilai sumatif akhirnya. Jadi nilai akhirnya nanti akan kita buat di sini. Nah, ini nanti akan kita buat secara otomatis.
Kemudian di sumatif akhir semester, ya ini saya kasih tanda tidak wajib. Ya ini karena biasanya pada penilaian akhir semester itu kan ada dua, ya misal ada yang bentuknya non tes dan ada yang bentuknya tes. Jadi kalau misalnya hanya ada tes dan tidak ada non tes, misalnya nilai praktik, maka tidak perlu diisi di sini. Makanya saya kasih eh, keterangan tidak wajib ya. Jadi bisa saja ini tidak diisi, yang diisi hanya sumatif yang berbentuk tes saja. Nah, kemudian nanti akan ada nilai akhir dari sumatif akhir semesternya. Jadi nanti akan ada nilai tersebut akan otomatis muncul di sini. Nah, kemudian di nilai rapor juga akan otomatis. Oke. Langsung saja saya contohkan bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi pertama-tama di sini silakan Bapak Ibu isi nama siswa yang Bapak Ibu ajar. Nah, kemudian saya contohkan misalkan di sini namanya adalah Adi. Nah, nanti silakan Bapak Ibu isi, misalnya siswanya Bapak Ibu ada 30, 20, maka silakan Bapak Ibu inputkan semua nama-namanya. Nah, saya contohkan ini Adi, kemudian yang kedua Ani, oke, dua saja saya contohkan. Kemudian, nah pada kolom sumatif akhir lingkup materi ini, silahkan Bapak Ibu inputkan di sini. Nah, sumatifnya, sumatif lingkup materinya Bapak Ibu apa? Misalkan saya contohkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, lingkup materi misalnya membaca puisi. Nah, misalnya ini sumatif 1. Kemudian sumatif keduanya apa? Nah, misalnya saya contohkan lagi menulis cerpen. Nah, kemudian selanjutnya pada sumatif 3 apa? Saya contohkan lagi misalnya membaca teks narasi. Nah, jadi dan seterusnya silakan Bapak Ibu inputkan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, misalkan saya contohkan di sini 3 saja, 3 nilai sumatif. Kalau misalkan Bapak Ibu punya 6, maka silakan Bapak Ibu inputkan semua atau tuliskan semua sumatif lingkup materinya. Nah, oke. Nah, kemudian sekarang ketika sudah Bapak Ibu input, sekarang silahkan diisi nilainya berapa pada sumatif 1 misalnya pada membaca puisi. Nah, Bapak Ibu kan membuat nilai harian atau asesmen harian. Nah, silahkan Bapak Ibu inputkan di sini. Misalnya si Adi ini memperoleh nilai 80. Oke, kita input 80. Nah, kemudian pada sumatif lingkup materi kedua, si Adi ini memperoleh nilai misalnya 85. Nah, kemudian pada membaca teks narasi nilainya misalnya 90. Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya si Ani juga demikian. Silakan Bapak Ibu inputkan. Misalnya seperti ini 90, kemudian 85 dan kemudian 85 misalnya seperti itu. Nah, oke. Begitu sudah Bapak Ibu inputkan, sekarang kita mau cari nih nilai sumatif lingkup materinya berapa. Nah, nilai untuk memperoleh nilai sumatif lingkup materi ini adalah hasil dari rata-rata peserta didik tersebut. Jadi rata-rata dari semua penilaian sumatif lingkup materi. Jadi kita akan mencari rata-ratanya. Nah, bagaimana supaya mudah? Jadi Bapak Ibu silahkan dicontoh atau diperhatikan baik-baik bagaimana cara mencari rata-rata dari nilai-nilai ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung manual lagi. Nah, rumusnya adalah sama dengan kemudian if error. Nah ini if error. Kita ketik if, kemudian kita klik yang ini ya, yang if error. Ada tertulis if error. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari value-nya. Nah, value-nya apa? Value-nya adalah rata-rata. Maka di sini kita ketik
ya average ya, karena rumus rata-rata itu adalah average yang ini ya. Ya, yang atas ini average. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian rata-rata dari mana? Nah, rata-rata dari baris atau kolom C ini ya, C7 ini. Kita klik di sini, kemudian kita tarik ya, tarik dan tahan, tekan dan tahan, kemudian tarik sampai mana akhir dari penilaian sumatifnya Bapak Ibu. Nah, di sini karena saya sampai 10 kolom, maka akan saya klik sampai kolom 10 ini ya, di L10. Nah, kalau udah sekarang dilepas, kemudian nah, sekarang balas kurung. Ya, setelah balas kurung, nah sekarang kita perhatikan di sini dia pemisahnya adalah koma, dari value ini adalah koma. Nah, value kemudian ada tanda koma di sini. Nah, berarti kita harus buat koma. Nah, bisa jadi di komputernya Bapak Ibu berbeda karena bisa saja menggunakan tanda titik dua ya, apa titik koma ya, tanda titik koma seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan di sini. Kalau di komputernya Bapak Ibu menggunakan titik dua atau titik koma seperti ini, maka silakan ketik titik koma seperti ini. Nah, karena di komputer saya menggunakan koma, maka saya menggunakan koma. Nah, setelah koma, kemudian tanda petik ya dua seperti ini ya. Kemudian garis mendatar, kemudian petik lagi, petik dua lagi. Nah, kemudian sekarang balas kurung. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita klik enter atau tekan enter. Nah, sekarang sudah ketemu nilai rata-ratanya si Adi ini adalah 85. Nah, bagaimana dengan Ani? Nah, Ani nggak perlu lagi kita tuliskan lagi satu-satu rumusnya kayak tadi. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu klik di sini, kemudian arahkan kursor ke sudut kanan bawah, kemudian tekan dan tahan, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini ya, nilainya udah kita dapat. Nilainya si siapa? Si Ani ini adalah 86 ya, ada koma 666 ini ya. Nah, kalau untuk membulatkan silakan Bapak Ibu klik di sini. Nah, oke. Nah, sampai muncul nilai 87. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti sekarang rata-ratanya si Ani adalah 87. Begitupun seterusnya. Misalnya di sini ada nama lagi, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tarik ya dari atas seperti ini. Silakan ditarik sampai siswanya Bapak Ibu ada berapa jumlahnya. Nah, jadi nanti yang belum ada nilainya akan ada garis mendatar seperti ini ya. Nah, inilah tujuannya tadi dari kita input tanda garis mendatar ini. Nah, apabila tidak ada nilainya maka yang keluar adalah garis mendatar. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat nih nilainya. Nah, kalau nilainya ada komanya seperti ini, silahkan Bapak Ibu klik di sini yang tanda ini, di kris desimal ini. Nah, oke, sampai terdapat nilai yang bulat seperti ini. Oke, nah sekarang ini kita sudah dapat nilai sumatif lingkup materi. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada sumatif akhir semester, atau kalau pada kurikulum terdahulu disebutnya adalah ulangan semester ya, atau penilaian akhir semester, PAS ya, penilaian akhir semester. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan penilaian akhir semester atau sumatif akhir semester, kan Bapak Ibu mendapat nilai tuh. Nah, nilainya silakan Bapak Ibu inputkan di sini. Nah, jika Bapak Ibu seperti contohnya mata pelajaran penjaskes, biasanya kan ada prakteknya tuh. Nah, disinilah diinput nilai praktik tersebut. Nah, di non tes misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini saya mengambil nilai praktik nih, misalnya nilai praktiknya apa. Nah, misalnya kita pada akhir semester ada penilaian non tes yang kita buat. Ya, ini non tes bisa saja nilai praktik, nilai project dan lain sebagainya yang sifatnya non tes ya, bukan tes. Nah, misalnya saya nilainya si Adi ini adalah 89 misalnya. Ya, ini misalnya ya, contoh saja. Nah, kemudian pada penilaian tesnya ya nilai
akhir semesternya si Adi ini yang bentuknya tes ya, tes tertulis. Ini misalnya nilainya saya buat atau dia mendapatkan nilai 90. Nah, input. Oke. Nah, gimana nih untuk mencari nilai akhirnya? Nah, nilai akhirnya juga sama dengan tadi, nilai akhir dari penilaian sumatif ini juga, sumatif akhir semester ini juga sama dengan ini. Jadi rumusnya juga sama. Nah, rumusnya sekarang langsung diketik saja sama dengan if error ini ya. Nah, kemudian value-nya apa? Value-nya adalah average atau rata-rata. Ya, yang ini ya, klik 2 kali. Nah, kemudian rata-rata dari mana? Dari non-tes ini sampai yang tes. Nah, oke, sekarang balas kurung, kemudian koma. Nah, jika menggunakan koma silahkan gunakan koma. Kalau di sini nih perintahnya disuruh menggunakan tanda titik koma, silahkan Bapak Ibu inputkan titik koma. Nah, kemudian if errornya, value if error misalnya tidak ada nilainya, maka kita buat seperti ini saja. Kita buat tanda mendatar, kemudian ketik 2, kemudian balas kurung. Oke, klik enter. Nah, inilah nilai dari si Adi, dari nilai sumatifnya. Ya, jadi dari sumatif akhir semesternya nilai rata-ratanya adalah 89,5. Nah, kalau nggak ada komanya mau dibulatkan silahkan diklik di sini ya, decrease desimal. Nah, oke. Jadinya 90 ya. Kenapa 90? Karena nilainya dibulatkan atau dicukupkan ya. Dibulatkan ke atas. Nah, kalau nggak dibulatkan nilainya adalah 89,5. Nah, jika Bapak Ibu mau membuat nilai yang seperti ini ya nggak masalah. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, di sini supaya rapi saya buat decrease desimal aja. Nah, oke. Nah, sekarang nilainya si Aning ini juga akan saya inputkan misalnya 80 dan 85. Nah, kalau udah, nah sekarang tinggal tarik aja nih. Nah, klik di sini, kemudian tekan arahkan kursor ke pojok kanan bawah, kemudian tarik. Nah, ini diperolehlah nilai 83. Kemudian misalnya punya siswanya banyak, silakan Bapak Ibu tarik terus sampai mana siswanya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai sumatif akhir semesternya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rapornya. Nilai rapor atau nilai akhir dari peserta didik kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus merata-ratakan atau merata-ratakan ya, mencari rata-rata dari nilai akhir dari sumatif lingkup materi yang ini. Ya, baiknya saya bold aja dulu, saya besarin. Nah, saya bold seperti ini supaya mudah untuk dilihat. Oke, nah sekarang kita harus mencari rata-rata dari nilai ini nih. Nah, dari nilai sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semesternya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya rumusnya juga sama, menggunakan if error ya. Ya, sama dengan if error. Kemudian value-nya adalah average. Nah, klik 2 kali. Setelah average adalah yang mana nih? Nah, sekarang yang kita mau buat adalah yang nilai dari sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Jadi silakan diklik ya dari sini ya, yang ini. Kemudian koma, kemudian kita klik lagi di sumatif akhir semester. Nah, kalau udah seperti ini, sekali lagi di balas kurung. Setelah balas kurung, kita inputkan lagi tanda ketikan tanda koma, kemudian if errornya adalah tanda petik, kemudian garis mendatar, kemudian tanda petik lagi, kemudian tanda kurung penutup. Nah, ini adalah nilai akhir atau nilai rapor dari siswa atas nama Adi. Nah, sekarang kita bulatkan.
Nah, sehingga memperoleh nilai 87. Nah, selanjutnya kita tarik lagi. Tarik ke bawah. Nah, nilainya si Ani ini juga sudah kita peroleh nilai rapornya si peserta didik tersebut. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu punya siswa, saya contohkan lagi. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengisikan siswa yang lain, misalnya Ayu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ketikkan nilainya. Misalnya di sini nilainya adalah 75, kemudian 90 dan 95. Nah, maka perhatikan di sini, maka nilainya akan otomatis muncul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan rumus tersebut. Nah, cukup ditarik seperti ini lagi, ditarik ke bawah dan seterusnya. Nah, sekarang kita bulatkan, nah jadi 87. Nah, selanjutnya tinggal input lagi, misalnya 85 dan 75. 90 dan 75. Nah, maka otomatis nilainya akan muncul. Di sini muncul otomatis, di sini juga muncul otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot untuk menghitung nilainya secara manual. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang saat ini tengah mengalami masalah atau kendala pada saat membuat penilaian atau asesmen sumatif ini ya. Membuat penilaiannya dibuat manual, maka sekarang bisa kita buat secara otomatis. Baik, terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga akhir. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.